Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan pagi hari ini. Diberkati, amin, tapi aminnya pelan kali. Orang yang diberkati itu amin kencang, amin. Ya kan? Semua diberkati Tuhan? Masih kurang kencang. Semua diberkati Tuhan? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat sekalian. Pagi hari ini di dalam pemberitaan firman kita akan melanjutkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya minggu yang lalu tentang konsisten hidup di dalam Allah. Masih ada yang ingat dari mana ayatnya firman Tuhan kita minggu lalu? Masih ada yang ingat? Yang lalu biarlah berlalu. Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat 1 sampai 5. Konsisten hidup di dalam Allah bagian kedua. Atau dalam bahasa kerennya part 2. Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama jemaat yang dikasihi Tuhan. Sudah menemukan? Mari kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokhim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu dan untuk semua. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu perbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokhim, lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini adalah tentang konsisten hidup di dalam Allah. Namun saya mengambil tema kecil bagi kita adalah mengapa kita harus hidup konsisten di dalam Allah. Seperti yang telah disampaikan minggu lalu bahwa konsisten artinya adalah tetap, tidak berubah-ubah, sesuai dan selaras. Orang yang konsisten adalah orang yang mampu mempertahankan norma dan nilai hidupnya dalam situasi, dalam kondisi apapun, kapanpun, dan dimanapun. Itu orang yang konsisten. Dia mampu mempertahankan hidupnya, nilai hidupnya, value hidupnya, norma hidupnya, tanpa dipengaruhi oleh situasi kondisi di sekitarnya. Mau situasinya baik, dia tetap konsisten. Kalau dia orang yang benar, mau situasi di sekitarnya tidak benar sekalipun dia tetap konsisten. Ia tidak akan merubah nilai hidupnya atau konsistensinya hanya karena ia ada dalam kondisi yang terdesak. Seseorang yang konsisten, seseorang yang mampu mempertahankan nilai hidupnya, dia tidak akan merubah itu hanya karena ia ada di tengah-tengah kondisi yang terdesak, hanya karena ia tidak ada di pihak orang-orang yang berpihak kepadanya, ia tetap konsisten, ia tetap mempertahankan nilai hidupnya, sekalipun tidak ada yang mendukungnya. Ini orang yang konsisten. Ia tidak akan membenci hanya karena orang-orang di sekitarnya membenci. Ia tidak akan berbohong hanya karena dia sedang didesak oleh situasi keadaan di sekitarnya untuk dia berbohong. Ia akan tetap berkata benar sekalipun tidak ada orang yang melihat. Ia akan tetap melakukan yang baik sekalipun orang tidak melihat. Inilah orang yang konsisten. Mampu mempertahankan nilai hidupnya. Dan ia akan mempertahankan perkataannya selaras dengan perbuatannya. Dengan demikian, orang yang konsisten adalah orang yang memiliki integritas hidup. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Allah, kita sebagai umat tebusan Allah, kita juga harus
menjaga hidup kita tetap konsisten di dalam Allah. Kita harus menjaga hidup kita. Kita harus mempertahankan hidup kita. Kita harus mempertahankan keselarasan antara perkataan kita dan perbuatan kita di dalam Allah. Kita harus bisa mempertahankan yang benar sekalipun kita ada di tengah-tengah orang-orang yang tidak benar. Anak-anak muda, engkau harus bisa menjaga kekudusanmu sekalipun kau ada di tengah-tengah pergaulan yang rusak sekalipun. Keluarga-keluarga jemaat Tuhan harus bisa mempertahankan kekudusan pernikahannya sekalipun banyak situasi di sekitar kita yang sedang ada dalam perselingkuhan, perceraian, dan sebagainya. Jemaat Tuhan harus bisa mempertahankan kekudusan hidupnya sekalipun kita ada di tengah-tengah dunia yang tidak lagi kudus. Harus mempertahankan konsistensi hidup kita di dalam Allah. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa kita harus menjaga? Mengapa kita harus konsisten di dalam Allah? Alasan yang pertama adalah karena Allah sendiri adalah pribadi yang konsisten. Dalam bacaan kita Hakim-Hakim pasal 2 tadi ayat yang pertama. Di sini kita bisa melihat konsistensi Allah di dalam kepribadiannya. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Dari bacaannya kita ini Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa Allah adalah pribadi yang konsisten. Karena itu kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat tebusan Allah, kita harus hidup dalam konsisten. Kenapa? Karena Allah sendiri adalah Allah yang konsisten, pribadi yang konsisten. Dan dia menunjukkan konsistensinya dengan apa bacaan kita? Yang pertama, Allah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah membawa mereka ke negeri yang dijanjikan pada nenek moyangnya. Ketika Allah berfirman kepada Musa, pergi ke Mesir, beritakan ke sana, bawa bangsaku keluar dari tanah Mesir. Allah tidak membatalkan perjanjiannya dengan mereka. Ketika Allah berjanji bahwa Allah akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, Allah tidak membatalkan perjanjiannya. Tetapi ia menggenapinya, ia konsisten dengan janjinya, ia bawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, ia tuntun mereka melewati perjalanan mereka sampai ke tanah perjanjian itu. Dari ketiga kejadian ini Bapak Ibu, masih bisakah kita menyangkal bahwa Allah tidak konsisten? Dia sangat konsisten. Dia berjanji membawa bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir, dari orang-orang Mesir. Dia genapi, dia lakukan. Tidak hanya bawa mereka keluar, tapi dituntun. Dituntun berarti disertai terus, berarti Allah bersama-sama dengan mereka selalu, gak ditinggalkannya mereka. Dari tiga hal di atas, ini membuktikan bahwa Allah membuktikan sendiri kepada orang dan kepada kita saat ini Bapak Ibu, orang-orang yang percaya kepadanya. Allah membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang konsisten dan dia konsisten di dalam penyertaannya. Allah konsisten dan dia konsisten di dalam penyertaannya. Ketika Allah membawa mereka keluar dari Mesir, Allah sendiri yang menuntun mereka. Allah sendiri yang menyertai mereka. Allah menjadi tiang awan bagi mereka ketika siang hari. Allah sendiri menjadi tiang api bagi mereka pada waktu malam hari. Pada waktu mereka ada di tengah-tengah kelaparan di padang gurun Bapak Ibu. Mulai mereka bersungut-sungut tentang makanan-makanan dan mereka mengingat kembali ketika mereka ada di Mesir kami makan daging dan sebagainya. Tuhan juga menuntun mereka, Tuhan menyertai mereka. Waktu mereka lapar Allah sediakan makanan bagi mereka. Allah menyediakan mana bagi mereka. Allah menyediakan burung puyuh bagi mereka sampai berlimpah-limpah. Sampai terbuang-buang itu makanan Bapak Ibu. Saking mereka tidak bisa menghabiskannya. Karena melimpahnya makanan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Bentuk daripada Allah menyertai mereka. Jadi tidak hanya keselamatan jiwa mereka yang Allah pikirkan. Tetapi Allah juga memikirkan tentang kondisi perut mereka. Kebutuhan jasmani mereka Tuhan pikirkan. Tuhan perhitungkan. Dan dia konsisten. Dia menyertai bangsa Israel.
Allah tidak hanya konsisten dalam penyertaannya, namun ia juga konsisten dalam kasih-Nya. Sekali lagi, Allah tidak hanya konsisten dalam penyertaannya, tetapi dia juga konsisten dalam kasih-Nya. Dari mana kita bisa melihat? Allah konsisten di dalam kasih-Nya, dan hal inilah yang Allah kerjakan di dalam kita sebagai karya yang terbesar bagi kita orang-orang tebusannya. Sebagai kita orang-orang berdosa, inilah karya terbesar yang Tuhan kerjakan, yang Allah kerjakan bagi kita manusia. Bentuk daripada Allah konsisten terhadap kasih-Nya, ia melakukan karya terbesar dalam hidup kita. Apa karya terbesar itu? Yaitu keselamatan orang-orang yang terhilang. Keselamatan jiwa-jiwa yang berdosa. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah, Bapak Ibu. Dia tidak hanya mengatakan bahwa aku mengasihi dunia, aku mengasihi orang-orang berdosa. Tetapi dia konsisten dengan perkataannya, dengan mewujudkannya melalui apa? Melalui pribadi Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 bisa ditampilkan? Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah tidak hanya konsisten dalam penyertaannya, tetapi dia juga konsisten di dalam kasih-Nya, dan ia telah mengerjakan karya terbesar dalam hidup kita bagi keselamatan manusia. Ia menunjukkan kasih-Nya yang besar dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan dalam Yohanes 1 ayat 14 tadi kita melihat bahwa cara Allah mengaruniakan anaknya adalah dengan menjadi manusia. Cara Allah mengaruniakan anaknya adalah dengan menjadi manusia. Siapa yang dikaruniakannya? Adalah Yesus Kristus. Apa yang dikaruniakan Allah? Yaitu hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11-13 mengatakan, Bapak Ibu, dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang. Dan hidup itu ada di dalam anak. Barang siapa percaya kepada anak, dia diselamatkan, dia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa tidak percaya kepada anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya setiap kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal. Ini karya terbesar yang Allah kerjakan. Bentuk daripada bahwa Allah juga konsisten di dalam penyertaan. Bentuk daripada Allah juga konsisten di dalam kasih-Nya. Ia tidak hanya mengatakan aku mengasihi, tetapi dia mewujudkannya dengan apa? Mengaruniakan hidupnya, anaknya yang tunggal untuk setiap kita. Supaya kita percaya kepada dia. Kalau kita percaya kepada nama anak Allah yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus, maka kita memiliki hidup yang kekal. Kalau kita tidak percaya, kita tidak memiliki hidup yang kekal. Tadi dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 11-13. Allah dalam pribadi Yesus menyatakan konsistensinya dalam kasih-Nya yang dapat kita lihat dalam karya penyelamatannya. Hanya karena kasih-Nya lah ia mau merendahkan dirinya menjadi manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Ia merendahkan dirinya, ia mau menjadi sama seperti manusia, bahkan ia bahkan taat sampai mati. Matinya juga bukan mati yang wajar, tapi mati di kayu salib, disalibkan, dipaku. Hanya karena kasihlah seseorang mau dan rela berkorban untuk orang lain. Amin. Pasangan suami istri, jemaat Tuhan suami istri, saya percaya bahwa hanya karena kasihlah yang ada di dalam hati Bapak Ibu sebagai suami istri mau berkorban bagi pasangannya. Amin.
Nggak ada suaranya. Atau perlu diragukan lagi nih kasihnya ini. Hanya karena kasihlah pasangan suami istri mau berkorban. Amin. Bagaimana pasangan yang baru, pengantin baru? Masih hangat-hangatnya ini kasihnya. Jangan sampai luntur ya, 2-3 tahun mulai kelihatan semuanya. Saya yakin percaya Bapak Ibu, hanya karena kasih Bapak Ibu lah terhadap pasangannya, makanya kita mau berkorban. Amin ya. Hanya karena kasih Ibu Desra lah kepada Bapak Desra, setiap pagi dia mau cuci mobil, bersihkan mobil. Amin ya. Kalau nggak kasih pasti Ibu Desra nggak mau berkorban itu. Enak kali Bapak. Aku pun capek di rumah seharian, Bapak yang bersihkan. Kalau bukan karena kasih dan dia nggak mau rela berkorban untuk Pak Desra. Sehingga setiap hari mobil kinclong ya kan. Takutnya saya ditawar orang nanti mobilnya. Hanya karena kasihlah Bapak Ibu, istri-istri para ibu ini mau bangun pagi-pagi menyiapkan makanan untuk sisi rumah. Amin. Kok ada yang gini? Ada yang gitu. Ya, hanya karena kasih. Kalau enggak ya biarkanlah di situ urus-urus diri sendirilah. Bangun pagi-pagi jam 4 alarm udah bunyi, bangun sementara mata masih ditarik-tarik. Tapi dia berpikir, oh iya, suamiku harus makan, harus berangkat kerja, bajunya harus disiapkan. Entah dia pergi kemanapun, entah dia kerja, entah dia ke warung pun, bajunya harus disiapkan. Hanya karena kasih. Kalau enggak karena kasih, enggak mau berkorban Bapak Ibu. Amin. Hanya karena kasihlah, bapak-bapak mau berkorban kerja pagi, pergi pagi, pulang petang. Amin bapak-bapak. Yo, kecil kali suaranya. Ini bapak-bapak yang mengasihi atau tertindas ini. Ya, hanya karena kasih Bapak Ibu. Kalau bapak-bapak tidak mengasihi istrinya, tidak mengasihi anaknya, terlepas daripada tanggung jawabmu sebagai kepala rumah tangga. Kalau bukan karena kasih, engkau akan mengerjakannya dengan bersungut-sungut. Engkau akan mengerjakannya dengan engkau tidak akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Tapi karena kasihlah, engkau rela bangun pergi pagi, pulang petang, terik matahari, mana tahu istri ya kan, di jalan tak apa yang terjadi, entah nyenggol, entah apa, ban bocor, atau pecahkan telur orang ya kan, gak tahu istri. Tapi mereka menjaga, mereka mungkin tidak menceritakan karena takut khawatir istrinya di rumah. Kalau bukan karena kasih, gak mungkin bapak-bapak melakukan itu. Amin suami-suami. Ya. Karena kasihlah Bapak Ibu, orang tua terhadap anak atau anak terhadap orang tua juga mau berkorban. Karena kasih. Karena orang tua mengasihi anaknya lah, maka mereka mau rela berkorban untuk anak-anaknya. Dia tidak perhitungkan waktu yang habis untuk bekerja, berjeri lelah, keringatnya keluar, panas-panasan di luar sana hanya untuk anak yang mereka kasihi. Tapi kalau ada orang tua, bapak-bapak yang tidak mau berkorban untuk anaknya, ini keterlaluan ini. Ini perlu dipertanyakan ini. Kalau ada bapak-bapak, suami-suami yang tidak mau berkorban untuk rumah tangganya, untuk anak-anaknya, perlu dipertanyakan ini. Berarti dia tidak lagi mengasihi istrinya, tidak lagi mengasihi anaknya. Karena itu bentuk daripada pembiaran, pengabaian. Berarti engkau telah mengabaikan rumah tanggamu, engkau telah mengabaikan istri dan anakmu yang telah engkau minta sendiri. Tuhan gak pernah minta supaya kau menikah dengan ini. Engkau sendiri yang meminta pasanganmu, maka bertanggung jawablah. Engkau sendiri yang meminta anak, bertanggung jawablah. Tunjukkan kasihnya. Konsistensi. Konsisten sebagai seorang bapak, konsisten sebagai seorang suami, konsisten sebagai seorang anak untuk mengasihi orang tua, konsisten sebagai seorang orang tua untuk mengasihi anak. Dan hanya karena kasih anaklah kepada orang tua, maka anak-anak juga mau berkorban bagi orang tua. Amin, anak-anak. Karena anak-anak ini mengasihi orang tua lah, maka mereka mau berkorban. Pagi-pagi orang tuanya bangun, dia juga bangun. Lihat orang tuanya udah sibuk di belakang, mamanya masak, dia ikut di belakang bantu cuci piring, sapu rumah. Bukan tidur. Oh, mamaku udah bangun, papaku udah sapu-sapu. Oh, enak kali. Nanti tunggu aja aku dibangunkan baru aku bangun. Karena kasih anaklah kepada orang tua, maka dia juga mau mengerjakan bagiannya, tanggung jawabnya di dalam rumah.
Amin, anak-anak. Jangan biarkan orang tuamu kerjakan sendiri. Engkau enak-enak tidur, apalagi kalau anak-anak sudah bekerja. Hati-hati. Kau merasa bahwa engkau sudah punya power yang luar biasa bagi keluargamu, bagi orang tuamu. Seakan-akan penghasilanmu itu bisa menutup mulut orang tuamu untuk tidak berkata apa-apa, untuk tidak marah kepadamu kalau dia tidak membantu engkau dalam pekerjaan rumahnya. Kadang-kadang ini jatuhnya anak-anak di sini. Kalau ia sudah bekerja, ia merasa sudah punya power. Seakan-akan penghasilannya itu bisa membungkam orang tuanya. Gak apa-apa lah aku tidur-tidur, taunya bapak mamaku itu aku udah capek kali seharian kerja. Gak aku kerjakan pun rumah itu, gak aku kerjakan pun, gak aku bantu pun dia nyapu, cuci piring, cuci pakaian, setrika, gosok dan sebagainya. Gak apa-apanya itu. Kan tiap bulan aku kasihnya gajiku sama mereka. Halo, hati-hati anak-anak. Berarti engkau tidak mengasihi orang tuamu. Karena engkau mengira bahwa dengan penghasilanmu, dengan gajimu, engkau bisa bayar. Engkau bisa menggantikan semua pengorbanan mereka. Tidak bisa. Amin anak-anak. Muda-mudi. Amin. Yang udah bekerja punya penghasilan, jangan merasa punya power di rumahnya ya. Tetap tundukkan dirimu sebagai seorang anak di dalam rumah. Amin. Jangan pula kita yang leha-leha sebagai anak orang tua yang capek-capek di belakang sana. Pulang sekolah alasan, aduh capek kali. Kerja kelompok pak, mak. Sampai di rumah gak ada yang dikerjakan apa-apa. Ya, kalau engkau mengasihi orang tuamu, tunjukkan kasih itu. Dengan cara apa? Kasih tanggung jawabnya di rumah. Jangan kalau di sekolah, di tempat pekerjaan, wah luar biasa tanggung jawabnya, konsisten betul tempat pekerjaannya di sekolahnya. Gak bisa terlambat. Jangan sampai gaji dipotong. Tapi kalau di rumah, ya, konsisten sebagai seorang anak untuk mengasihi orang tuanya. Amin. Konsisten sebagai seorang suami untuk mengasihi istrinya. Amin. Konsisten sebagai istri untuk mengasihi suaminya. Amin. Mau dia pulang bawa setoran apa enggak, tetap kasih dia. Amin. Mau dia pulang setorannya berkurang, kecil sedikit atau tidak, atau banyak, tetap kasih dia. Amin. Amin. Haleluya. Allah konsisten mengasihi manusia walaupun ia berdosa. Allah konsisten mengasihi manusia walaupun manusia tercemar, jatuh, bahkan terhilang dan hancur sekalipun oleh kejahatannya. Allah tetap konsisten mengasihi manusia. Allah tidak pernah memperhitungkan kesalahan pelanggaran kita. Allah tidak memperhitungkan itu. Ia tetap mengasihi kita. Hanya karena kita berbuat jahat, hanya karena kita melakukan kejahatan di mata Tuhan, hanya karena kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, lalu Tuhan membatalkan kasih-Nya kepada kita? Tidak. Ia tetap mengasihi kita. Ia konsisten dalam kasih-Nya. Ia konsisten dalam penyertaannya. Engkau baik atau tidak baik, Tuhan tetap sertai. Engkau setia atau tidak setia, kita setia atau tidak setia kepada Allah, Tuhan tetap baik. Amin. Bisa kita lihat sampai sekarang ini Bapak Ibu. Seberapa setia sih kita sama Tuhan? Apakah setiap minggu kursi kita ini tidak kosong setiap minggu? Apakah setiap minggu kita sudah isi bangku kita dengan hadir dalam ibadah? Itu bentuk dari kesetiaan kepada Tuhan. Dalam 1 bulan penuh, pernahkah kita tidak ibadah? Gimana ya ngomongnya? Apakah kita pernah tidak datang ibadah dalam 1 bulan penuh? Atau kita melewatkan dalam 1 bulan itu, kita lewatkan 1 minggu. Udah 3 minggu berturut-turut aku gereja ini, gak apa-apa lah sekali-sekali absen. Dalam ketidaksetiaan kita sekalipun Allah tetap setia, Ia tetap menyertai kita sampai sekarang ini, amin. Ia tetap menyertai kita, Ia tetap melindungi kita. Sepanjang minggu ini berapa banyak kejahatan, berapa banyak dosa yang kita lakukan. Berapa banyak pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Allah, tapi Allah tetap konsisten dalam kasih-Nya dan penyertaannya. Ia tetap menolong kita melewati sepanjang minggu ini, sehingga kita ada pada pagi hari ini dalam ibadah bersama. Allah konsisten. Mengapa kita harus konsisten? Karena Allah sendiri adalah pribadi yang konsisten. Ia konsisten dalam penyertaannya dan Ia konsisten dalam kasih-Nya.
Dan itu ia nyatakan dengan keselamatan yang sudah lunas dibayar dengan harga termahal, yaitu hidup dan darahnya. Yang sampai saat ini masih terus ditawarkan kepada semua orang yang mau percaya dan menerimanya. Karena Bapak Ibu, keselamatan adalah anugerah yang harus diterima, bukan tujuan yang harus dicapai. Perhatikan baik, keselamatan adalah anugerah yang harus diterima, bukan tujuan yang harus dicapai. Kenapa? Tujuan kita adalah hidup yang kekal. Bagaimana caranya kita sampai ke sana? Dengan menerima anugerah keselamatan itu. Di mana? Dalam Yesus. Jadi keselamatan itulah adalah anugerah yang harus kita terima, bukan tujuan yang harus kita capai. Kita berbuat baik, kita setia kepada Allah, kita mengasihi Allah, bukan supaya kita selamat. Bukan tujuannya supaya kita masuk dalam hidup yang kekal, bukan. Justru karena kita sudah diberi hidup yang kekal, kita sudah diberi keselamatan, karena itulah kita melakukan hal-hal baik yang menyenangkan akan hati Tuhan. Amin. Allah konsisten dalam kasih-Nya, Allah konsisten dalam penyertaannya. Mengapa kita harus konsisten? Yang kedua, karena Allah sanggup melewatkan kita dari krisis-krisis hidup kita. Bentuk daripada penyertaan Allah salah satu adalah melewatkan kita dari segala macam bentuk krisis, dari segala macam bentuk pergumulan hidup kita. Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apa janji Tuhan? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Yesus, menerima keselamatan yang dari Yesus, tidak secara otomatis membuat kita bebas, tidak secara otomatis melepaskan kita dari pergumulan, tidak secara otomatis melepaskan kita dari beban, kesesakan hidup, penderitaan hidup, dan sebagainya. Tidak. Jangan pikir bahwa ketika kita menerima keselamatan dari Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, maka hidup kita bebas dari masalah pergumulan dan sebagainya. Tidak. Justru saat itulah keteguhan hati kita, kepercayaan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Kristus semakin diteguhkan, semakin diuji, semakin dikuatkan. Bangsa Israel yang Allah telah selamatkan keluar dari Mesir, tidak mulus perjalanannya ketika mereka menuju tanah perjanjian itu, yaitu Kanaan. Tidak mulus Bapak Ibu. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka sudah selamat kan? Selamat dari apa? Selamat dari perbudakan. Enggak lagi dibudak, enggak lagi dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Tetapi apakah setelah itu mereka bebas-bebas saja? Enggak. Ketika mereka keluar dari Mesir, perjalanan mereka tidak mulus Bapak Ibu. Mereka masih harus berjuang melawan raja-raja bangsa asing di setiap wilayah yang mereka akan lewati, yang mereka akan lalui. Itu bisa kita lihat dalam Yosua pasal yang ke-12. Mereka masih harus berjuang Bapak Ibu. Karena ada wilayah-wilayah yang mereka lewati dan mereka harus mengalahkan bangsa itu, mengalahkan raja-raja di sana sehingga mereka bisa lewat dan sampai ke tanah perjanjian itu. Jadi ada perjuangan. Ada tantangan yang mereka hadapi, ada pergumulan yang mereka hadapi. Harus melawan penguasa-penguasa bangsa di sekitar mereka. Di sekitar tanah itu. Bahkan di tanah Kanaan sendiri ketika mereka sudah sampai pun di Kanaan Bapak Ibu, mereka masih harus tetap berperang melawan bangsa-bangsa yang ada di sana. Hakim-hakim pasal 1 kita bisa melihat. Kalau kita melihat dalam Hakim-hakim pasal 1, bagaimana mereka juga berperang di tanah Kanaan melawan bangsa-bangsa yang ada. Pasal 1 ayat yang keempat, maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Bezek. Mereka harus melawan orang-orang Kanaan dan orang-orang Feris. Ini tantangan mereka. Mereka sudah keluar dari perbudakan, tapi mereka masih harus menghadapi tantangan dengan melawan raja-raja, bangsa-bangsa, suku-suku yang ada di tanah itu. Ayat yang ke-10 pasal 1 Hakim-Hakim. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba dan memukul kalah Sesai, Ahinam dan Talmai. Mereka harus mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di sana. Ayat yang ke-11, 17, 18 Bapak Ibu bisa baca. Hakim-Hakim pasal 1. Jadi Bapak Ibu,
Ketika Allah menawarkan keselamatan kepada setiap kita dan kita menerima keselamatan itu, bukan berarti kita lantas bebas dari persoalan. Bukan lantas otomatis kita luput dari pergumulan. Namun kita masih harus terus berjuang dalam pergumulan itu. Tetapi lihat, sekalipun bangsa Israel harus melawan bangsa-bangsa, suku-suku, bahkan raja-raja, penguasa-penguasa pada waktu itu di tanah-tanah yang mereka harus lewati, apa yang Tuhan buat? Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Amin. Allah beri kemenangan kepada mereka. Itulah kondisi krisis yang bangsa Israel alami, namun Allah mampu melewatkan mereka dari semuanya itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kondisi krisis apa yang sedang kita alami sekarang? Apakah kondisi hidup kita yang paling krisis yang sekarang ini sedang kita alami? Apa kondisi hidup kita yang paling memprihatinkan yang sedang kita hadapi sekarang ini? Apapun kondisinya, mari lihat apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Apa yang Tuhan buat dalam hidup kita ketika kita menghadapi krisis dalam hidup kita. Mazmur 34 ayat 7 dan 18. Mazmur 34 ayat 7 mengatakan bahwa orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seberapa tertindas kita sekarang ini dan apa yang sedang menindas hidup kita sekarang ini. Perhatikan, kondisi tertindas sekalipun, janji Tuhan adalah ia menyelamatkan orang-orang dalam kesesakannya. Kalau kita bisa melewatinya, itu semua karena perbuatan Tuhan. Karena Tuhan yang melewatkannya dari kita. Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melewatinya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ada yang patah hati? Anak-anak muda, ada yang patah hati? Ada yang cintanya ditolak? Ada yang cintanya digantung? Bapak-bapak sedang patah hati terhadap istrinya. Istri-istri sedang patah hati terhadap suami. Anak-anak sedang patah hati terhadap orang tua. Orang tua patah hati terhadap anak. Jemaat sedang patah hati terhadap gembala. Atau gembala sedang patah hati terhadap jemaat. Lihatlah apa yang Tuhan buat. Sekalipun kita ada dalam kesesakan, Tuhan melewatkan kita. Tuhan menolong dan Dia menyelamatkan kita sehingga kita bisa melewatinya. Amin. Mazmur 31 ayat 22. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Dalam kesesakan sekalipun Bapak Ibu, ternyata kita harus konsisten di dalam ucapan syukur kita kepadanya. Tetap konsisten di dalam pujian kita kepadanya. Jangan kita hanya memuji Tuhan waktu keadaan kita baik. Konsisten tadi adalah mampu mempertahankan nilai hidup kita. Baik atau tidak baik keadaan kita, kita tetap memuji Tuhan. Melimpah atau tidak melimpahnya lumbung-lumbung kita, kita tetap memuji Tuhan. Ditolong atau tidak ditolong Tuhan sekalipun kita harus tetap memuji Tuhan. Mazmur 32 ayat 7. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Kita harus konsisten di dalam Allah. Karena Dia sanggup melewatkan kita dari segala bentuk krisis hidup kita. Dia tempat persembunyian kita, Dia menjaga kita. Dia mengelilingi kita dengan keselamatannya. Dia mengelilingi kita dengan penyertaannya. Dia mengelilingi kita dengan perlindungannya. Sehingga kita bisa terlewat dari pergumulan-pergumulan kita. Mazmur 118 ayat 5. Tuhan berikan kelegaan kepada kita. 138 ayat 7. Tuhan mempertahankan hidup kita. Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita. Dan Tuhan menyelamatkan kita. Sekalipun kita ada dalam krisis hidup, kesesakan hidup, pergumulan hidup, tekanan hidup, dan sebagainya.
Sampai saat ini, Allah masih tetap konsisten di dalam penyertaannya. Sampai saat ini dan untuk selama-lamanya, Allah tetap konsisten di dalam kasih-Nya. Allah tetap konsisten di dalam kekuatannya yang sanggup memberi kita kelegaan, yang sanggup memberi kita kekuatan untuk bisa melewati setiap pergumulan, krisis hidup, kondisi krisis hidup kita. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita sudah dilewatkan dari kondisi krisis hidup kita, kalau kita sudah dilewatkan dari berbagai bentuk pergumulan hidup kita, lalu apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Masihkah kita tidak lagi konsisten kepada Tuhan, padahal begitu banyak hal yang Tuhan telah buat dalam hidup kita? Banyak hal yang telah Tuhan lewatkan dalam hidup kita. Masihkah kita tidak lagi menjaga? Masihkah kita tidak lagi mau konsisten hidup di dalam Allah? Tuhan melindungi, Tuhan memberkati rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, kesehatan kita, studi kita. Masihkah kita tidak lagi konsisten di dalam Allah? Sebagai perenungan untuk kita, Allah telah menunjukkan konsistensinya pada kita. Dalam segala keadaan, situasi, bahkan kondisi krisis hidup kita sekalipun, Allah konsisten menyertai kita. Sehingga kita mampu melewati semuanya. Bagaimana dengan kita? Sejauh mana kita konsisten hidup di dalam Allah? Satu quotes Bapak Ibu yang memberkati saya bilang begini. Consistency is more important than perfection. Konsisten itu lebih penting Bapak Ibu daripada kesempurnaan. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun kita yang sempurna bisa melakukan segala perintah Tuhan. Bisa tetap sempurna di dalam konsistensi kita kepada Allah. Tetapi kalau kita mau konsisten mengerjakannya, kita bisa belajar kepada Allah kita yang sempurna. Amin. Kita tidak bisa sempurna melakukan semuanya, tapi kita bisa belajar kepada Allah kita yang sempurna, yang bisa mengajarkan kita melakukan semuanya. Consistency is more important than perfection. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita. Mari Bapak Ibu, dua alasan ini mengapa kita harus konsisten hidup dalam Allah. Karena Allah sendiri adalah pribadi yang konsisten dan kita bisa belajar dari Allah kita itu. Dia konsisten dalam penyertaannya, dia konsisten dalam kasih-Nya, dan dia juga konsisten, ia menyertai kita sehingga kita bisa melewatkan, ia sanggup memberi kita kekuatan untuk bisa melewatkan kita dari segala bentuk krisis dalam hidup kita. Ini perjuangan kita bersama. Teruslah berjuang untuk tetap hidup konsisten di dalam Allah. Bagaimanapun situasi kita, bagaimanapun keadaan kita, baik atau tidak baik keadaan kita, mari kita harus tetap jaga hidup kita konsisten di dalam Allah. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.